terkait hubungan antara komponen LKPD, misalkan antara laporan arus kas dan neracanya dan seterusnya. Karena kemarin memang untuk kasus Kota Semarang kita tidak memiliki laporan keuangan ya, hanya catatan atas laporan keuangan yang lengkap. Kemudian kemarin sudah didistribusikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk Kota Surabaya tahun anggaran 2019, laporan keuangan yang paling update yang tersedia untuk saat ini. Tapi kemarin formatnya masih PDF, jadi kalau misalkan dilakukan analisis mungkin masih relatif sulit karena harus entry ulang. Untuk itu sudah coba saya ekstrak ya angka yang ada di laporan tersebut. Berikut ureannya, tapi kalau dari sisi angka saya kira cukup akurat, tapi kalau dari urean mungkin masih ada yang harusnya I kebaca L dan seterusnya. Karena memang konversi biasanya tidak selalu bagus. Tapi setidaknya itu akan membantu pada saat nanti kita melakukan analisis. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah melihat hubungan antar komponen laporan keuangan. Jadi misalkan kemarin kita menyusun laporan arus kas ya, itu kan ada saldo awal kas. Nah, saldo awal kas itu kan harusnya ngambil dari saldo akhir kas tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Kalau kita 2019 berarti 2018. 31 Desember. Atau kalau ada neraca awal ya 1 Januarinya. Tapi 31 Desember tahun sebelumnya pun sudah memadai. Kemudian setelah ada dijumlahkan dengan akumulasi arus kas untuk 4 jenis aktivitas, mulai dari operasi, kemudian investasi, pendanaan, dan yang terakhir adalah transitoris. Itu diperoleh setelah dihitung mutasinya nanti dijumlahkan dengan saldo awalnya diperoleh saldo akhir. Nah, itu nanti perlu dilakukan cross check terhadap neraca. Demikian halnya dengan laporan perubahan ekuitas dicocokkan apakah sudah sama dengan yang ada di neraca dan seterusnya. Jadi itu semacam cross check angka, apakah sudah akurat atau ada perbedaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan RPS, kita akan bahas mengenai cara analisis laporan keuangan pemerintah daerah, baik akun-akun dalam komponen laporan keuangan maupun akun-akun lintas komponen laporan keuangan. Itu yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke. Ya. Jadi pada kali ini kita akan bahas ALK untuk pemerintah daerah. Materi tersedia di bab 7 modul akuntansi dari DJPK. Jadi materi ini tidak ada di modul dari DOSCO. Seingat saya sudah saya sampaikan pada awal pertemuan. Tapi kalau misal nanti ternyata belum, silakan disampaikan supaya bisa saya kirim ulang. Ya, di sini ada 4 hal yang akan kita bahas, mulai dari bagian pendahuluan, bahwasanya ALK itu analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mengulas dan menganalisis apa yang diulas, yang dianalisis ya laporan keuangan LKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman terhadap kondisi keuangan entitas.
Jadi ketika kita melihat laporan keuangan pemerintah daerah, tanpa adanya analisis, kita tahu neraca kas yang tersedia pada tahun ini sekian, tahun lalu sekian, kemudian pendapatannya sekian, belanjanya sekian, pembelian sekian. Tapi tanpa ada ALK, menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, atau komponen yang sama pada periode yang berbeda, maka kita hanya tahu satu hal, tapi tidak memiliki pemahaman terkait kondisi keuangan entitas. Nah, kenapa kita perlu mengetahui kondisi keuangan entitas? Karena hal ini akan membantu para pengguna informasi laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan yang efektif terkait entitas tersebut. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan kita dalam kapasitas sebagai kreditor, pemberi utang, itu kita perlu memahami kondisi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini biasanya selalu mengandalkan penerimaan asli daerah dibandingkan penerimaan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. PAD-nya dari mana? Ternyata paling besar berasal dari pajak restoran dan pajak hiburan, termasuk juga pajak hotel dan seterusnya. Nah, begitu pada tahun ini itu dan tahun sebelumnya ya, itu ada wabah pandemi. Nah, itu bagaimana kira-kira? Nah, itu kan kita butuh analisis laporan keuangan. Hal itu tidak tersedia di laporan keuangan, tapi berdasarkan informasi pada laporan keuangan, nanti dilihat dari beberapa hal, kita bisa membuat prediksi, kita bisa membuat perhitungan-perhitungan. Perhitungan apa saja ya? Kalau misalkan kita seperti tadi disebutkan, baik kreditor, kita bisa memperhitungkan dalam kondisi seperti apa daerah itu bisa mengalami default, misalkan seperti itu. Atau kita sebagai katakanlah sebagai pegawai yang ditugaskan di Ditjen Pajak misalkan. Sebagai yang ditugaskan di pajak, misalkan kita jadi AR tidak hanya untuk wajib pajak biasa, wajib pajak orang pribadi ataupun badan. Kita juga perlu memperhitungkan bahwasanya di antara pengeluaran yang terbesar di daerah itu adalah APBD. Di sana ada belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa, ada belanja modal, dan beragam jenis belanja lainnya yang untuk masing-masing transaksi itu juga terutang pajak. Nah, kalau misalkan kita sebagai AR, itu ada baiknya kalau kita bisa memperhitungkan. Kalau belanjanya sekian, kira-kira berapa sih potensi pajaknya? Kalau misalkan kondisinya seperti ini, dibandingkan dengan kewajiban untuk melaporkan DTH, RTH, data transaksi harian, kemudian ringkasan transaksi harian, kemudian dilihat angka di neraca, angka yang dilaporkan sebagai utang perhitungan pihak ketiga itu sekian, kemudian dilihat keseluruhannya. Maka pada akhirnya para pengguna laporan keuangan itu diharapkan untuk bisa membuat keputusan efektif, mengambil keputusan efektif terkait kondisi keuangan pemerintah daerah. Oke, itu adalah gambaran tentang ALK, analisis laporan keuangan. Nah, kemudian tujuan dan manfaatnya. Ini di antara tujuan yang bisa kita yang diharapkan bisa memotivasi kita untuk mempelajari ALK, ya ini yang pertama untuk mendapatkan keyakinan. Apa yang diyakini? Yang diyakini adalah bahwasanya entitas pelaporan, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, ingat ya, entitas pelaporan itu satu pemerintah daerah hanya satu entitas pelaporan. Tapi kalau entitas akuntansinya banyak, tergantung pada apa kemarin.
penggunaan anggarannya. Nah, di sini ketika kita menggunakan ALK, diharapkan kita mendapat cukup keyakinan bahwasanya daerah itu patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya di mana? Contohnya ketika kita melihat bahwasanya ada dalam Undang-Undang APBN itu disebutkan bahwasanya pemerintah daerah wajib untuk menganggarkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Kemudian 10% untuk kesehatan, 25% untuk infrastruktur, 25% dari DTU ya. Kemudian wajib juga menganggarkan alokasi dana desa dan seterusnya. Beragam belanja yang wajib atau banyak dikenal dengan istilah mandatory spending ya. Nah, ketika kita melihat item-item di dalam laporan keuangan, maka kita bisa melihat dan mendapatkan cukup keyakinan, oh daerah ini sudah taat terhadap peraturan perundang-undangan. Terbukti dari laporan-laporan yang ada di sana. Dilihat dari akun-akun yang relevan. Nah, itu tujuan yang pertama adalah mendapatkan cukup keyakinan akan taatnya pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui kondisi keuangan. Ini sebagaimana dijelaskan tadi terkait pengertian ALK ya. Jadi kita bisa mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah. Nah, setelah kita tahu kondisi keuangannya, kita bisa melihat kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya. Memenuhi kewajiban ini sifatnya adalah prediksi ke depan. Karena kalau yang sudah terjadi sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang ada di laporan realisasi anggaran, itu kan bukti bahwa dia sudah pernah melaksanakan kewajibannya. Tapi untuk kedepannya, kita bisa sifatnya adalah memprediksi apakah dia bisa memenuhi kewajibannya atau tidak. Kemudian kita juga lihat tentang kemampuan dia untuk dapat menyediakan dana kegiatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Sebagai contoh, ketika pemerintah ingin mengalokasikan dana alokasi khusus fisik, DAK fisik, baik untuk bidang pendidikan, kesehatan, kemudian pertanian, segala macam ya. Ada banyak sekali. Seingat saya lebih dari 20 bidang untuk DAK. Nah, di sana ketika pemerintah itu ingin menyediakan dana alokasi khusus ini, itu perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah sejauh mana pemerintah daerah itu bisa menyediakan dana untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui, DAK itu kan dana yang bersumber dari APBN untuk membantu pemerintah daerah mengurus urusannya sendiri. Jadi ada kewenangan yang didesentralisasikan untuk mengurus urusan daerah. Nah, kemudian pemerintah pusat memberikan dana untuk dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Nah, ketika pemerintah pusat itu ingin memberikan ke pemerintah daerah, di antara 542 provinsi, kabupaten, dan kota itu, nah itu kan harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga bisa mengarah ke pemerintah daerah yang di satu sisi benar-benar membutuhkan, dilihat dari outcome-nya misalkan. Oh, daerah ini infrastruktur air bersihnya itu masih sangat kurang. Karena itu dia angka harapan hidupnya juga rendah. Dan pada akhirnya ketika pendidikan juga rendah, kemudian pendidikan rendah, kesehatan rendah, dan seterusnya, pada akhirnya indeks pembangunan manusia di sana rendah. Nah, di situ pemerintah pusat ada kebutuhan untuk mendukung pemerintah tadi di daerah tersebut untuk menyediakan fasilitas umum yang lebih baik. Tapi itu kan baru dilihat dari sisi kebutuhannya. Di sisi yang lain
supaya karena ketersediaan dana di pusat itu terbatas, juga perlu untuk melihat apakah pemerintah daerah tanpa ada campur tangan pemerintah pusat melalui DAK, jadi dilihat dari haknya pemerintah daerah, itu apakah mereka sudah bisa menyediakan dana untuk kegiatan secara mandiri. Apakah masih harus tergantung kepada pemerintah pusat atau yang berasal dari sumber lain, misalkan pinjaman. Nah, di sini nanti akan ada keseimbangan, di mana pemerintah pusat nanti pada akhirnya membantu pemerintah daerah untuk menyediakan dana tertentu untuk bidang tertentu, nah, disesuaikan dengan kemampuan mereka atau kapasitas fiskalnya dan juga kebutuhan fiskalnya. Kalau kita bicara tentang kapasitas dan kebutuhan, kita kan cenderung untuk melihat pada celah fiskal. Nah, itu hanya sebagian saja untuk perhitungan dana alokasi umum. Tapi lebih luas nanti juga akan ada diskusi tentang mana yang lebih pas. Apakah kita melihat kapasitasnya atau celahnya ya, dengan melihat kapasitas dikurangi dengan beban-beban yang mandatori, yang wajib itu, ataukah kita melihat ruang fiskalnya. Dalam artian ketika belanja daerah itu dikurangi 20% pendidikan, 10% kesehatan, 25% untuk belanja infrastruktur, kemudian ditambah lagi ada untuk alokasi dana desa, kemudian dan banyak lagi lainnya. Itu kira-kira dari 100% belanja, itu berapa persen sih dana yang tersisa sampai daerah itu bisa menggunakan untuk program kegiatan sesuai dengan prioritas masing-masing. Jadi intinya pengguna laporan keuangan itu diharapkan dengan menggunakan ALK ini mampu untuk melihat kemampuan pemerintah daerah menyediakan dana untuk mendukung kegiatan, sehingga bisa diidentifikasi daerah mana yang perlu dibantu, berapa besar, untuk apa, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga untuk bisa mengetahui potensi. Potensi apa? Potensi misalkan penyediaan sumber daya. Kalau di level pusat, kita sering dengar yang namanya tax ratio, yakni dari total PDB, produk domestik bruto, itu berapa sih itu jumlah produksi barang dan jasa dalam 1 tahun di seluruh wilayah, barang jadi ya, tidak termasuk barang setengah jadi atau barang mentah. Nah, itu dari total seluruh produksi itu berapa yang bisa diekstrak menjadi pendapatan negara dari sisi pajak. Itu kalau di pusat. Nah, kalau di pemerintah daerah juga kurang lebih sama. Karena yang dari pusat nanti didistribusikan ke daerah, maka kalau yang di daerah dilihat seberapa jauh atau seberapa besar daerah bisa memperoleh pendapatan daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan PDRB-nya. Jadi PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan PDRB, produk domestik regional bruto. Jadi semacam PDB tapi di level kabupaten kota atau di level provinsi. Nah, seperti itu. Karena kalau kita sudah tahu akan potensi daerah menghasilkan sumber daya, nah itu kita bisa memprediksi future cash flow-nya. Kan kira-kira seperti itu. Aman nggak kalau misalkan daerah ini mendapat pinjaman sekian? Dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melakukan rentang kendali. Pemerintah daerah memiliki anggaran sekian, PAD-nya sekian. Pantas nggak kalau misalkan mereka menganggarkan insentif untuk pemerintah daerah untuk tunjangan kinerja itu mencapai lebih dari 10% atau lebih dari 20% PAD-nya. Jadi untuk
dengan berdasarkan angka-angka tertentu, rasio-rasio tertentu, itu bisa dilihat kondisi pemerintah daerah. Itu adalah tujuannya. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengevaluasi kinerja Pemda dalam pelaksanaan program kerja. Nah, kalau yang bagian ini, evaluasi kinerja terkait program kerja, ini tentu tidak bisa melihat pada level APBD ringkas. Hanya berdasarkan LRA kita tidak bisa masuk ke sana. Karena untuk program kerja itu butuh level data detail, katakanlah sampai data level 5. Jadi perlu melihat realisasi belanja sampai dengan program dan kegiatan. Kemudian ada irisan SKPD mana, program ini ada di SKPD yang mana saja, kemudian jenis belanjanya apa saja, dan seterusnya. Jadi ALK yang berbeda, analisis laporan yang berbeda, itu membutuhkan tingkat informasi yang berbeda pula. Tapi kalau misalkan kita sudah masuk ke sini, itu berarti kita butuh data yang level detail. Oke, selanjutnya manfaatnya secara umum ada empat hal ya. Yang pertama adalah ketersediaan tambahan penjelasan selain yang sudah tersedia. Jadi tambahan penjelasan atas data informasi keuangan. Seperti tadi disampaikan, tanpa menggunakan analisis kita bisa tahu secara langsung pendapatan daerah ini pada tahun 2020 adalah sekian rupiah. Naik sekian persen, atau naik sekian atau turun sekian dibandingkan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena itu ada di face-nya, ada di laporan keuangan secara langsung, kita bisa lihat. Tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan analisis laporan keuangan, tidak menggunakan hubungan antar akun, baik yang di satu laporan ataupun berbeda laporan, kita tidak bisa memperoleh penjelasan lebih dibandingkan itu. Kita tidak bisa membuat prediksi, kita tidak bisa membuat perkiraan, kemudian tidak mendapatkan cukup pengetahuan kalau misalkan tidak menggunakan ALK. Jadi kalau mau ingin penjelasan tambahan di luar yang ada di face tadi, maka mau tidak mau kita harus menggunakan ALK. Nah, kemudian tambahan penjelasan juga terkait informasi yang tidak secara eksplisit disajikan dalam laporan keuangan. Ini meskipun sebagian itu ada di catatan atas laporan keuangan, tapi misalkan kita ingin mengetahui apakah pemerintah daerah itu memiliki kecukupan dana untuk membayar utang yang jatuh tempo atau tidak. Nah, itu kan biasanya tidak ada. Harus kita analisis dulu, baru kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Kemudian manfaat ALK, kita juga bisa mengetahui kesalahan atau inkonsistensi pada laporan keuangan. Penjelasannya gimana ya? Ya, terkait kesalahan atau inkonsistensi laporan keuangan, ini biasanya terkait dengan antar periode. Antar periode ya. Atau bisa juga di periode yang sama. Misalkan ketika tadi, seharusnya angka yang dilaporkan sebagai ekuitas pada neraca, itu ketika ditambahkan dengan kewajiban akan sama dengan jumlah aset. Nah, kita tahu itu. Tapi kalau misalkan kita lihat, kita perlu mengecek apakah angka ekuitas itu ya pada neraca itu sama dengan angka ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Nah, tanpa menghubungkan, menganalisis antara satu akun dengan akun yang lainnya,
Nah, kita tidak bisa mengetahui apakah angkanya konsisten atau tidak. Kita juga bisa ngecek apakah angka yang di arus kas, angka akhirnya itu sama dengan angka kas setara kas yang ada di neraca, kas yang ada di neraca atau tidak. Kemudian angka di LPSAL. Angka di LPSAL, kita juga perlu melihat apakah seluruh LPSAL itu kan gunggungan dari seluruh silpa. Seluruh sisa lebih pembiayaan anggaran sejak pertama kali pemerintah daerah menyusun laporan keuangan, itu pertama kan mungkin ada silpa. Nah, kemudian pada tahun berikutnya silpanya digunakan sebagai komponen penerimaan pembiayaan. Kemudian terus seperti itu. Nah, kita akan melihat apakah silpanya angka SAL, LPSAL itu sama dengan angka yang ada di silpa atau tidak. Bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau inkonsistensi, tapi sekedar untuk mengetahui, oh ternyata daerah ini selalu menghabiskan seluruh silpa TAYL-nya, sehingga angka LPSAL itu selalu sama dengan silpa. Misalkan seperti itu. Atau kita lihat di daerah lain. Oh, di daerah lain ini ternyata angka LPSAL-nya bisa loh beda dengan angka silpa. Artinya tidak seluruh silpa itu digunakan pada tahun berikutnya. Nah, di beberapa daerah kita bisa menemukan kondisi yang tersebut. Jadi intinya adalah kita bisa melihat konsistensi atau inkonsistensi, apakah kemudian juga dari situ bisa disimpulkan adakah kesalahan atau tidak, ya tergantung kondisinya. Oke. Kemudian selanjutnya proyeksi terkait kinerja keuangan masa depan. Ini sebenarnya berulang ya, mulai dari tadi penjelasan pengertiannya, tujuan dan manfaatnya. Ya kurang lebih beririsan, bersinggungan. Kalau proyeksi kinerja keuangan masa depan artinya future cash flow-nya. Nah, kalau kita bicara tentang akuntansi secara secara umum ya, itu kan kalau di IFRS itu International Financial Reporting Standard itu ada yang namanya impairment. Impairment itu adalah ketika kita harus menilai ulang aset tetap ketika pada masa depan itu diperkirakan future cash flow-nya lebih rendah dibandingkan dengan nilai asetnya. Maka asetnya harus diimpair, dinilai ulang, kemudian diperkecil. Kalau tanpa impairment kan kita hanya mengenal penyusutan. Aset ini diperoleh dengan harga berapa, kemudian masa manfaatnya sampai kapan, maka nilai asetnya tidak berubah, hanya disesuaikan dengan nilai penyusutan. Tapi kalau kita bicara tentang impairment, itu berarti langsung dikurangi nilainya. Nilai asetnya itu dikurangi, dilakukan revaluasi. Nah, misalkan seperti itu. Sebenarnya kalau di kita belum umum ya. Saya lupa tentang impairment ini sudah jadi standar atau belum. Yang jelas pada tahun 2021 ini PSAP sudah nambah 2 lagi. Sudah terbit 2 peraturan Menteri Keuangan yang jadi PSAP nomor berapa ya? 15 sama 16 atau nomor berapa? Lupa. Yang jelas sudah nambah 2 lagi tahun 2021. Apakah termasuk impairment atau bukan? Saya lupa. Oke. Selanjutnya, manfaat dari ALK. Kita bisa mengetahui komposisi struktur pendanaan atau struktur keuangan. Jadi kalau dari komposisi itu kan kita bisa lihat tuh pendapatan di daerah ini itu dia mayoritas pendapatannya dari mana? Oh, dari transfer. Pendapatan transfer pemerintah pusat. Dari mana yang paling gede? Dari dana perimbangan, DAU, DBH, DAK. Atau di daerah lain seperti misalkan Kabupaten Badung di Bali. Oh, itu struktur keuangannya ternyata PAD-nya itu jauh melebihi penerimaan transfer loh. Atau di daerah lainnya, ada yang seperti itu. Nah,
Dengan melihat komposisi struktur keuangan, itu nanti kita bisa memiliki bisa melihat dan memperkirakan di masa depan. Kalau misalkan ada perubahan kebijakan terkait apa? Terkait PDRD dengan menambahkan atau mengurangi jenis pajak daerah dan retribusi daerah sehingga totalnya menjadi berkurang atau bertambah. Nah, kita bisa lihat pengaruhnya terhadap daerah tersebut. Apakah nantinya dia bisa berkurang kapasitas fiskalnya ataukah akan bertambah? Dari mana kita bisa tahu dengan melihat struktur keuangannya. Kemudian ada syarat. Supaya laporan keuangan itu bisa dilakukan ALK, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama itu adalah laporan tersebut disusun berdasarkan SAP. Taunya dari mana? Ya, taunya dilihat dari opininya. Karena pada dasarnya opini yang diberikan oleh pemeriksa, itu adalah memberikan kesimpulan bahwasanya atau semacam testimoni atau apa ya, opini sih sebenarnya. Opini. Apakah untuk setiap hal yang material itu laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar atau belum? Dalam hal ini adalah standar akuntansi pemerintahan. Kalau misalkan dia sudah disusun dengan sesuai standar, maka kita bisa melakukan analisis. Analisisnya bagaimana? Bisa dengan melihat membandingkan daerah tersebut dengan daerah lainnya. Kenapa? Karena kan ketika menyusun laporan keuangan itu selalu ada yang namanya kebijakan akuntansi. Ketika ada kebijakan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maka ketika kita ingin membandingkan laporan keuangan tahun tertentu dengan baik untuk pemerintah daerah tersebut dengan daerah lainnya atau daerah itu sendiri pada periode yang berbeda, maka kita memiliki cukup keyakinan bahwasanya angkanya itu sifatnya adalah konsisten. Tidak ada hal yang signifikan terkait apakah kebijakannya atau tidak, ya. Tapi secara umum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Lain halnya kalau misalkan kita mencatat, memeriksa pencatatan perusahaan yang tidak membuat pembukuan. Dia sekedar membuat pembukuan, tapi dia tidak mengikuti standar tertentu. Mengakunya mengikuti standar, tapi tidak ada yang melakukan konfirmasi. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka kita memiliki risiko. Kenapa? Karena ada risiko salah ukur. Karena kalau misalkan salah ukur, ya harusnya dilaporkan sekian, ternyata dilaporkan berbeda. Ini harusnya cash basis, tapi ternyata campur sama akrual. Nah, itu kan angka yang dihasilkan itu menjadi berbeda. Tapi kalau misalkan seluruhnya itu mengikuti standar akuntansi pemerintahan, maka kita bisa menggunakan angka dengan cukup percaya diri. Oh iya, angkanya udah ini kok, sudah dicek kemarin sama BPK, opininya WTP. Nah, ini berpengaruh dengan ketika kita akan melakukan katakanlah riset. Kita ingin membandingkan kinerja keuangan suatu daerah dengan daerah lainnya. Tapi yang akan kita ambil sebagai pembanding itu diantaranya ada yang tidak mendapat WTP, tapi WDP. Nah, kalau ada yang WDP, maka dilihat dulu apakah WDP-nya itu wajar dengan pengecualian, pengecualiannya itu terkait item yang akan kita analisis atau tidak. Kalau misalkan dari PAD-nya itu ada angka yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya, sejumlah sekian-sekian yang bersumber dari apa, nah itu bisa jadi lebih baik kita drop daerah tersebut, tidak kita jadikan sebagai observasi, karena ketika digunakan ada risiko untuk menggunakan angka yang salah ukur. Kenapa? Karena bisa jadi ada overstatement, bisa jadi understatement.
dilaporkan terlalu tinggi atau dilaporkan terlalu rendah daripada yang seharusnya. Sehingga kalau seperti itu nanti akan ada bias. Nah, atau bahkan kita hanya melihat satu daerah, kemudian kita ingin membuat analisis yang lengkap. Mulai misalkan Kota Tangerang Selatan, sekarang 2021, laporan terakhir 2020 ya, yang ada opininya, tapi kan belum publish, 2019 lah. Misalkan 2019 sampai dengan sejak pertama berdiri. Pertama berdiri Tangsel berapa ya? Mungkin kira-kira 2009 lah. Nah, kita ingin melihat 2009 sampai 2019. Tapi kalau kita ingin menggunakan laporan keuangannya, kita perlu melihat apakah sejak awal berdiri itu Kota Tangerang Selatan sudah mendapatkan WTP atau tidak. Sehingga aman untuk menggunakan angka pada laporan keuangannya. Kalau ada pada satu periode laporan keuangannya itu tidak mendapatkan opini WTP, maka perlu dilihat pengecualiannya di mana. Kalau WDP wajar dengan pengecualian ya, atau WTP DPP wajar tanpa pengecualian tapi dengan paragraf penjelas. Kita lihat apakah terkait dengan objek amatan yang akan kita lihat atau tidak. Jadi intinya itu syaratnya supaya kita bisa melakukan ALK itu adalah dilihat opininya, WTP atau enggak. WTP atau tidak itu adalah sebagai indikator bahwasanya laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Dan kemudian yang kedua, kita tidak boleh menggunakan angka yang mencakup kejadian ekstrim. Misalkan pada tahun 2018 ada daerah yang mengalami kejadian ekstrim, bencana alam misalkan. Ketika ada bencana alam, maka akan ada beberapa hal yang berbeda. Misalkan ada dana darurat, terima dana pemerintah daerah, terima dana dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena ada darurat di situ, kondisi kedaruratan. Nah, di situ berarti ada komponen pendapatan yang tiba-tiba jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Dan kemudian untuk analisis belanjanya juga bisa tiba-tiba berubah. Biasanya belanja modal hanya sekian persen dari total APBD. Tapi karena adanya bencana, pada akhirnya belanja modal itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan ALK, maka kejadian ekstrim seperti itu perlu dikeluarkan. Kenapa? Karena hasilnya nanti menjadi tidak konsisten. Bisa dengan mengeluarkan komponen tersebut saja, misalkan di biasanya dia terimanya berapa? Ini kok ada komponen pendapatan yang besar di luar biasanya, misalkan itu dikecualikan. Kemudian dari sisi belanjanya juga dikecualikan untuk yang itu. Tapi kalau misalkan sangat ekstrim bisa jadi harus di drop untuk periode tersebut, untuk tahun tersebut. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti tadi ya, itu kadang berpengaruh ke belanja modalnya itu bisa sampai 1, 2, 3 tahun. Kenapa? Karena mungkin tahun pertama APBD-nya masih belum mencukupi untuk mengembalikan ke kondisi semula. Disambung tahun berikutnya lagi. Seperti itu. Nah, jadi supaya kita mendapatkan hasil ALK yang konsisten, selain yang syarat pertama tadi, kita juga perlu mengeliminasi kejadian ekstrim. Selanjutnya, yang ketiga adalah pemilihan angka indikator yang perlu dilakukan secara hati-hati. Pada dasarnya ketika kita menggunakan indikator yang sudah umum diterima atau sudah berterima ya di kalangan para pembuat ALK, itu kita bisa cukup aman untuk menggunakannya. Tapi ketika kita mengimplementasikan hal tersebut pun kita perlu berhati-hati. Sebagai contoh, pada suatu analisis kita perlu menggunakan angka pendapatan. Nah, di sini kita perlu hati-hati. Kira-kira yang mewakili indikator ALK komponen ini itu pendapatan yang mana? Apakah pendapatan LRA ataukah pendapatan LO? Nah,
Kita perlu secara hati-hati menentukan, istilahnya itu mendefinisi operasionalkan konsep. Jadi konsepnya misalkan yang digunakan adalah pendapatan. Kalau misalkan kebutuhannya adalah cash basis, misalkan pemerintah pusat ingin mengalokasikan DAK tadi ke pemerintah daerah. Kita ingin melihat pendapatannya daerah. Pendapatan kemudian dikurangi belanja ya, karena kita ingin melihat kapasitas fiskal daerah setelah dikurangi belanja-belanja wajibnya. Nah, kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena angka pendapatannya itu yang diambil yang mana? Apakah pendapatannya itu adalah pendapatan daerah yang ditransfer dari pemerintah pusat dengan asumsi pusat pasti nyatetnya benar, nggak mungkin salah. Nah, ketika misalkan sudah ditentukan seperti itu, apakah memilih antara pendapatan yang dicatat pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka selanjutnya perlu dilihat pendapatannya itu pendapatan yang akrual atau pendapatan yang cash basis. Kenapa? Karena kan pemerintah daerah kadang ada lebih salur, ada kurang salur. Ketika ada lebih salur, itu artinya secara realisasi besar, tapi ketika dilihat secara cash kecil. Nah, di situ pemerintah pun perlu secara hati-hati menentukan apakah pendapatannya itu berdasarkan basis akrual atau basis kas. Kalau basis akrual bisa jadi daerah menerima angkanya gede, tapi angka itu sebenarnya sudah tidak pas. Kenapa? Karena angkanya itu kan campur dengan yang yang belum diterima, baru akan diterima pada periode berikutnya. Atau misalkan basisnya adalah kas. Iya sih, sekarang pendapatannya kecil karena basisnya kas. Tapi tahun lalu kan dia sudah terima. Misalkan seperti itu. Atau tahun depan dia akan terima pada saat dialokasikan dana ini. Nah, oleh karena itu di sini ada syarat yang ketiga adalah pemilihan angka indikator itu harus dilakukan secara hati-hati. Ini syaratnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian, tujuan, manfaat dan syaratnya, kita bisa melihat ALK. ALK-nya seperti apa? Ya. Ini adalah metode dan tekniknya ya. Yang pertama, analisis horizontal. Yang namanya horizontal berarti mendatar. Sumbu X ya, biasanya kalau di koordinat kartesis. Nah, horizontal itu mendatar. Artinya apa? Ketika kita menyusun laporan keuangan atau melihat laporan keuangan, maka kita akan melihat akun. Ketika mendatar berarti akun yang sama dilihat ke kanan. Oh, ada anggaran. Ke kanan lagi, oh ada realisasi tahun X, tahun T. Kemudian ke kanan lagi ada misalkan selisih anggaran terhadap realisasi. Ke kanan lagi ada realisasi tahun sebelumnya. Nah, analisis horizontal itu fokus pada satu akun, tapi pada periode yang berbeda. Nah, ketika dihadapkan pada kondisi seperti ini, artinya kita akan melihat tren analisis. Trennya seperti apa? Oh, meningkat. PAD-nya daerah ini biasanya selalu meningkat, nggak pernah kurang, nggak pernah turun. Kenapa ya? Karena memang secara alami kebutuhan konsumsi pasti meningkat. Setiap tahun ada lahir penduduk baru, kemudian penduduk tumbuh, dan semuanya membutuhkan mengkonsumsi barang dan jasa pada jumlah yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jadi secara alami semuanya itu akan tumbuh lebih besar sehingga pendapatan pemerintah pun untuk mengekstrak sumber ekonomi dari masyarakat juga meningkat. Nah, ini perbandingan antar periode ini itu bisa melihat trennya. Trennya selalu meningkat atau bisa juga menurun. Kenapa menurun? Ya, pada periode ini ada pandemi. Ketika ada pandemi, orang menahan konsumsi. Kenapa? Karena jaga-jaga, siapa tahu ada kebutuhan besar di waktu yang tidak terlalu jauh. Atau membatasi pergerakan, sehingga yang dibeli juga menjadi lebih sedikit.
atau ada perubahan-perubahan lainnya. Jadi intinya analisis horizontal itu adalah melihat satu akun pada periode yang berbeda. Nah, ketika hanya membandingkan pada periode yang berbeda dengan objek amatan yang sama, maka kita akan memperoleh tren saja, meningkat atau menurun. Nah, periode ini bisa jadi diperluas, tidak hanya 2 tahun, tapi melihat kalau misalkan kita lihat LRA-nya, APBD, bisa kita panjangkan dari 2019 ke belakang sampai panjang. Nah, nanti kita bisa membuat tren analisis yang cukup akurat. Tapi intinya horizontal itu menggunakan tren analisis, hasilnya adalah evaluasi atau prediksi. Diprediksi ya, berdasarkan data tahun sekian sampai tahun sekian, itu struktur pendapatan di daerah ini paling besar berasal dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan. Nah, dengan terus naiknya NJOP, maka diperkirakan PBB ini terus akan naik sehingga pendapatan daerah ini tidak akan terlalu banyak mendapatkan penurunan ketika ada COVID. Nah, misalkan seperti itu. Tapi ketika pemerintah itu ingin memperhatikan masyarakatnya, bisa jadi untuk membuat masyarakat sejahtera, untuk masyarakat kecil ya, itu bisa jadi tidak harus dengan mengeluarkan belanja, tapi bisa jadi dengan menahan supaya mereka tidak perlu belanja. Harusnya mereka membayar pajak, tapi untuk memudahkan meringankan masyarakat, dan itu secara politik juga bagus, bisa jadi tidak perlu memungut PBB. Jadi misalkan PBB tarifnya diturunkan atau apa bentuk-bentuk keringanan pajak lainnya ya, nah, bisa dilakukan seperti itu. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya analisis horizontal atau melihat satu akun yang sama pada periode yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah analisis vertikal. Ketika melihat vertikal, maka kita perhatikan kalau di laporan keuangan ya, kalau vertikal berarti dia ada pada periode yang sama. Analisis satu periode. Tahun 2019 ya berarti kita akan membandingkan akun apa saja yang ada pada tahun 2019. Kita melihat angka pendapatan, angka belanja, angka pembiayaan. Nah, kita hanya boleh membandingkannya pada satu periode tersebut. Tidak boleh pendapatan 2019 dibandingkan dengan belanja tahun 2018. Kenapa? Karena itu ada pada periode yang berbeda. Nah, kemudian yang tadi itu pada satu periode itu bisa dilakukan pada analisis antar akun pada komponen laporan keuangan. Artinya akunnya kalau tadi kan horizontal ya, horizontal melihat satu akun ke kanan, pada kita ketemu periode yang berbeda. Tapi kalau misalkan yang vertikal itu berarti bukan horizontal, ya. Berarti tegak lurus ke atas atau ke bawah. Nah, artinya kita akan menemukan hubungan analisis antar akun pada komponen laporan keuangan. Bisa terbatas pada bagiannya sendiri, misalkan antar komponen neraca, kemudian bisa juga antar LRA dan seterusnya. Bisa juga lintas mereka. Dilihat, oh ini angka utang yang ada di neraca. Kenapa? Karena kita ingin membuat prediksi apakah pemerintah daerah itu sanggup untuk melunasi utangnya atau tidak. Nah, kita bisa melihat utang di mana? Utang berarti ada di neraca. Di LRA kan ada juga, iya. Kalau LRA kan utang yang sudah dibayar. Ketika kita ingin membuat prediksi, itu kita tidak membuat prediksi apakah daerah ini akan bisa membayar utang yang sudah dibayar atau tidak. Kan bukan seperti itu. Ketika kita membuat prediksi kemampuan daerah untuk bisa membayar utang, itu kan artinya utang yang masih ada. Atas utang yang masih ada, apakah daerah bisa melakukan pembayaran atau tidak? Berarti
angkanya ada di neraca, bukan ada di LRA. Seperti itu. Dan seterusnya, ada macam-macam kombinasi lainnya. Oke. Kemudian selain yang tadi, itu kita juga bisa membuat analisis rasio. Analisis rasio. Nah, analisis rasio ini ada beberapa detail ya. Misalkan rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah itu melihat sejauh mana daerah bisa mandiri dalam menjalankan pembangunan atau program dan kegiatannya. Intinya adalah dilihat membandingkan antara PAD-nya dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, transfer, kemudian dari pemerintah pusat, transfer dari provinsi, terus ditambah dengan pinjaman. Artinya di sini dilihat sejauh mana pemerintah daerah itu bisa mendanai seluruh program kegiatannya, seluruh belanjanya dengan resource yang dimiliki. Ketika PAD sebanding sama dengan bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah provinsi dan pinjaman, itu artinya dia dalam kondisi yang dalam kondisi yang sangat baik. Jadi di sini rasionya itu adalah instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Kalau kita membuat analogi, itu mungkin kurang lebih seperti kondisi kita dengan orang tua kita. Jadi rasio kemandirian kita itu adalah sejauh mana kita bisa mengenerate penghasilan sendiri selain yang diberikan oleh orang tua. Semakin besar angka yang bisa kita peroleh dibandingkan yang disubsidi oleh orang tua, maka kita semakin mandiri. Hubungannya itu bukan instruktif lagi. Kalau instruktif itu apa yang diperintahkan orang tua itu kita sama sekali tidak berani menolak. Kenapa? Karena kita kemandiriannya sangat kecil. PAD kita dibandingkan dibandingkan dengan subsidi dari orang tua itu tidak mencapai seperempatnya. Nah, di sini oleh para ahli dibuat untuk memudahkan ya semacam klaster yang dinamakan ada instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Makin besar rasio PAD dibandingkan sumber dana yang digenerate dari luar entitas pemerintah daerah, itu berarti dia makin mandiri. Jadi kalau instruktif itu apapun yang diperintahkan dia nggak berani nawar. Kalau konsultatif ya karena cukup mandiri maka bisa mungkin ya belum sampai mandiri. Ya kira-kira seperti itulah gambarannya. Partisipatif itu berarti sudah bisa mendukung. Kemudian kalau yang delegatif itu adalah ketika daerah benar-benar mandiri. Oke. Selanjutnya adalah rasio efektivitas. Ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD dikali 100. Karena kita akan angka persennya nggak hilang, berarti dikali 100, kemudian ada tanda persennya. Nah, kalau misalkan apa yang ditargetkan itu yang dicapai, maka itu dikatakan efektif berimbang. Tapi kalau yang ditargetkan itu tidak tercapai, itu berarti tidak efektif. Targetnya sekian kok nggak tercapai, oh berarti tidak efektif. Tapi kalau misalkan targetnya lebih daripada realisasi lebih daripada yang ditargetkan, itu berarti efektif. Lebih dari 100%. Ditargetkan PAD tahun ini adalah sebesar 1 miliar. Tercapai 2 miliar, berarti efektif. Tercapai lebih daripada target. Kalau kurang, berarti tidak efektif.
Itu efektivitasnya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang efisiensi. Efisiensi itu adalah biaya pemungutan itu kurang dari realisasi penerima PAD. Artinya kalau misalkan untuk administrasi pegawai, kemudian untuk penarikan, untuk penagihan, kemudian apa namanya, untuk memaksa, untuk apa namanya, memaksa wajib pajak untuk memaksa wajib pajak membayar pajaknya, itu ternyata butuh biaya yang besar, maka akan terjadi inefisiensi. Efisiensi itu kalau yang dibelanjakan itu lebih kecil daripada yang diperoleh. Sehingga kalau biaya pemungutan lebih besar daripada yang hasil dipungut, berarti itu tidak efisien, lebih dari 100%. Kalau sama berarti efisien berimbang. Kalau biaya pemungutannya lebih kecil berarti efisien. Ya, ini adalah beberapa contoh yang ada di buku ya. Kemudian rasio pertumbuhan. Kalau rasio pertumbuhan berarti growth. Kalau sama dengan tahun lalu berarti tidak ada pertumbuhan. Kemarin 100, sekarang 100. Berarti tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhannya 0. Kalau kemarin 100, sekarang 200 berarti tumbuh 100%. Kalau kemarin 200, sekarang 100 berarti bukan tumbuh atau minus growth ya. Tumbuh minus 100%. Ya, itu. Kalau rumusnya ya biasa ya. Apapun pada tahun T dikurangi dengan apapun pada tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya, nah, kali 100%. Kalau PAD ya berarti PAD-nya, kalau total pendapatan ya total pendapatannya, kalau yang dibandingkan itu pertumbuhan belanjanya ya tinggal belanjanya, seperti itu. Kemudian selanjutnya DSCR, Debt Service Coverage Ratio, itu melihat rasio kemampuan membayar kembali pinjaman. Nah, kalau ngitung ini jangan pakai angka yang sudah dibayar, tapi yang masih harus dibayar. Oke, rumusnya adalah PAD tambah DBH tambah DAU dikurangi belanja wajib, artinya sisa resource yang masih tersedia di daerah itu dibagi dengan angsuran pokok pinjaman plus bunga plus biaya lain-lain. Artinya kalau misalkan seluruh pendapatan tadi, seluruh sisa pendapatan itu berbanding sama, 1:1. Misalkan DSCR-nya itu utang 1 miliar ditambah bunga dan biaya lainnya. Kemudian saldo pendapatan dikurangi belanjanya itu 1 miliar juga. Itu berarti artinya kan 1 miliar bagi 1 miliar kan sama dengan 1. Itu artinya DSCR-nya 1. Sekedar bisa membayar. Tapi kalau misalkan DSCR-nya 2, 3, 4 atau lebih, maka jadinya apa? Ya besar. Artinya setiap utang ditutup dengan 4 kali, 20 kali, 20 rupiah atau selebihnya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu terkait metodologi, cara menghitung ALK-nya. Oke, ALK kita sudah cukup. Ya, sebenarnya masih banyak sekali ya. Kalau ALK-nya di akuntansi itu bisa sampai jadi satu mata kuliah sendiri, artinya dibahas 14 pertemuan. Nah, kalau di sini yang penting kita tahu saja. Jadi kita di sini membahas 4 kalau nggak salah tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 4 atau 5 lah. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui keterbatasan analisis laporan keuangan. Kalau kita sudah tahu tujuannya apa, manfaatnya apa, caranya bagaimana, nah, itu penting untuk mengetahui keterbatasannya. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu keterbatasannya, kita tidak menjadi katakanlah semacam sok tahu ya. Pak, kita bisa loh Pak begini. Loh, masa sih? Terus keterbatasannya apa? Ya itu. Pertama, dia itu hanya mengandalkan data historis. Historis artinya data sejarah, sesuatu yang sudah lampau.
apa namanya, ketinggalan zaman. Nah, itu kalau terlalu lama ya. Tapi mungkin bisa dibahasakan seperti itu. Kenapa? Karena sebagai contoh sekarang, kebutuhan kita adalah melakukan proyeksi apakah suatu daerah akan bisa memenuhi kewajibannya pada suatu masa di masa yang akan datang. Sekarang tahun 2021. Tapi ketika kita ingin melakukan prediksi untuk 2022, kita menggunakan data yang ada tahun 2019 dan ke belakang, 19, 18, 17, dan seterusnya. Padahal data itu sudah ketinggalan 3 tahun, 2020, 2021. Nah, itu kan artinya sudah lampau. Artinya dalam 2 tahun, itu banyak sekali yang bisa terjadi. Bisa jadi daerah tambah kaya, bisa jadi daerah karena misalkan pemekaran, dia jadi pendapatannya turun. Nah, itu menjadi masalah. Kenapa? Karena berdasarkan kejadian masa lalu, maka dia tidak real time. Ketika kita memprediksi apakah di tahun 2022 dia bisa bayar atau tidak, maka ya tidak real time. Kayaknya sih Pak, berdasarkan data tahun 2019, mereka akan bisa membayar di 2022. Tapi itu kan beberapa tahun yang lalu ya, itulah. Itu kelemahan ALK. Kalau nggak pakai, kalau maunya real time ya kita nggak bisa pakai ALK. Kenapa? Namanya laporan keuangan kan harus terjadi dulu. Selesai 1 periode, 1 tahun anggaran, 1 tahun buku, baru bisa ditulis laporannya. Kalau mau real time, maka tidak bisa dengan menggunakan laporan keuangan, tidak bisa pakai ALK. Menggunakan cara yang lain. Apa misalnya? Ya pendekatan managerial report. Dengan menggunakan sumber yang lain. Apa misalkan? Berarti membuat surat pernyataan. Ini loh, berdasarkan kondisi saat ini, pendapatan kami sekian, belanja kami sekian, sudah terrealisasi sekian, dan seterusnya. Nah, kalau berdasarkan laporan yang seperti tadi, maka itu bisa real time. Tapi itu hanya bisa dipenuhi kalau misalkan kita dalam posisi tertentu. Artinya apa? Artinya yang butuh itu adalah pemerintah daerah, bukan yang butuh kita. Kalau daerah mau mengajukan pinjaman kan, Mas bisa nggak isi ini dulu? Coba isi profil kinerja keuangan saudara. Wah, ini Pak ya, laporan keuangan terakhir ya? Oh enggak, bukan. Karena kan saya mau ngasih kreditan, berarti kondisi saat ini. Nah, mereka pasti mau. Kenapa? Karena mereka butuh untuk mendapatkan persetujuan atas pinjaman. Tapi kalau kita sekadar misalkan pihak luar, Pak, saya pengen tahu kira-kira kalau misalkan tahun ini pada saat ini dilakukan apa namanya jejak pendapat atau misalnya survei gitu ya. Itu kira-kira Bapak bisa nggak ya membayarkan seluruh utang-utang yang akan jatuh tempo atau yang semuanya. Nah, misalkan seperti itu. Itu kan, loh, Bapak siapa? Kan seperti itu. Jadi ALK itu tidak bisa masuk ke wilayah managerial report. Dia itu hanya terbatas pada wilayah financial report-nya saja. Laporan keuangan sudah ada, oke, bisa jalan ALK. Tapi kalau laporan keuangannya belum ada, nah kita tidak punya kewenangan untuk masuk ke managerial report. Jadi ya selagi masih ALK ya masih terbatas pada data historis, tidak real time. Kecuali kalau kita bisa melakukan menembus akses ke wilayah managerial report-nya. Ya, kalau di akuntansi itu kan ada financial accounting, financial report, ada managerial report. Ya, seperti itu. Kalau managerial accounting itu kan disebut juga dengan akuntansi biaya biasanya. Akuntansi biaya, make or buy. Kita bikin barang sendiri atau kita beli. Kenapa? Karena bisa memperkecil biaya produksi atau kita nggak apa-apa. Kita beli sekian, kalau bikin sekian, tapi kan kita bisa punya pengalaman. Misalkan seperti itu. Itu ada nilai tambahnya. Tapi
ranahnya ALK itu hanya pada financial report, tidak sampai manager report. Jadi kita mentok di data historis. Kemudian yang kedua adalah keterbatasannya, laporan keuangan itu bersifat umum. Bersifat umum artinya apa? Artinya laporan yang ada di laporan keuangan itu ya didesain untuk bisa memenuhi kebutuhan siapapun. Jika Anda adalah seorang kreditor, Anda adalah seorang petugas pajak yang ingin melihat atau mengawasi perpajakan dari daerah tersebut. Anda adalah seorang akademisi atau seorang pelajar yang ingin melakukan kajian terkait suatu daerah. Atau siapapun Anda akan memiliki sumber informasi yang sama. Dan karena itulah standar akuntansi pemerintah itu digunakan supaya kebutuhan yang sifatnya umum itu tadi itu bisa mengakomodasi kebutuhan semuanya. Nah, karena itulah untuk menggunakan informasi yang umum tadi dibutuhkan pengetahuan dasar akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan. Supaya apa? Supaya bisa memahami informasi yang bersifat umum tadi. Oke. Selanjutnya adalah kaitannya dengan kuantitatif dan taksiran. ALK itu semuanya menggunakan angka-angka. Tidak ada yang sifatnya kualitatif. ALK tidak bisa melihat seberapa besar pengaruh sosok seorang bupati atau gubernur terhadap kinerja keuangan. Kenapa? Karena yang dilihat ya hanya sekedar akun-akun pada laporan keuangan. Adanya akun pada LRA, akun neraca, dan seluruh komponen lainnya. Tapi di situ tidak ada informasi mengenai dulu sebelum Pak ini jadi itu kinerja keuangannya itu sekian. Setelah ganti, ini malah menjadi naik tinggi sekali. Nah, yang seperti itu kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya kualitatif, tidak bisa dilihat dari laporan keuangan. Jadi harus terlebih dahulu dibuat semacam survei, kemudian disampaikan kepada orang-orang yang ada di sana, yang ada di pemerintah daerah terkait tentang perilaku, terkait dengan perubahan budaya dan hal-hal lain yang sifatnya kualitatif yang tidak ada di dalam laporan keuangan. Karena laporan keuangan hanya menyajikan angka-angka yang dinyatakan dalam satuan mata uang tertentu. Harus kuantitatif. Kemudian ada dikombinasikan dengan taksiran. Taksiran ya tetap berdasarkan dengan kuantitatif. Tidak bisa melihat aspek-aspek yang kualitatif seperti tadi. Jadi ini adalah keterbatasan dari ALK. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir adalah ilustrasi analisis laporan keuangannya. Untuk analisis ALK ini kita akan menggunakan angka laporan keuangan yang sudah disampaikan kemarin terkait laporan keuangan Kota Surabaya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke breakout room. Breakout room berarti masuk ke kelompok masing-masing. Nanti akan kita bagi kelompok menjadi 6 ya. Dua, tiga, 4, 5, 6. Silakan masuk ke ruangan masing-masing. Nanti saya akan masuk ke ruangan bergantian.
chapter 8 sampai 13. Kemudian kalau misalkan masih ada waktu, kita lanjutkan dengan pembahasan soal. Ya, hari ini sudah habis waktunya, sedikit lewat dari waktu. Terima kasih atas kesabarannya untuk terus belajar. Insya Allah 1 pekan lagi menjadi pertemuan terakhir dan siap-siap menjadi alumni, insya Allah. Oke, sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.